Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Godaria Joana. Saya dari kelas PAIM dengan nomor NIM 2011-90442. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang dalil naqli ya, Dalil naqli yang diketahui itu adalah pemahaman tentang ketuhanan dengan menggunakan akal. Kita memahami Tuhan itu tidak hanya Tuhan, tetapi kita memahami tentang asmanya, sifat-sifatnya seperti yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Yang diketahui tentang makna ketuhanan itu, kita tidak hanya bisa bertanya atau mungkin muncul dari beberapa pertanyaan seperti zaman sekarang itu di mana Tuhan itu berada, dan mungkin sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan ya, bahwa Tuhan itu bersemayam di atas arsy. Tetapi jika kita pahami itu semua dengan dalil naqli ya, kita yang cenderung menggunakan akal, tentu kita mengira bahwa Tuhan itu duduk di situ, duduk di atas arsy, padahal itu hanya perumpamaan. Tuhan itu hanya perumpamaan bersemayam di atas arsy. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dari anak-anak ya seusia kalian ya, bahwa apa itu dosa ya, apa Tuhan itu bentuknya gimana, tempatnya di mana. Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Itu selalu mereka itu menggunakan atau mendahuluinya dengan akal ya, bukan dengan ilmu ya. Baiklah, sekarang kita buka dulu ya buku paket kita ya. Dibuka buku paketnya halaman 30 ya. Di situ sudah jelas ada beberapa gambar di situ hanya perumpamaan, bukan dikatakan sebagai tempat atau suatu suasana lingkup tempat bernaungnya Tuhan. Itu bukan. Di situ sudah jelas ya beberapa gambarnya yang mengatakan dan disertai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jika kita memaknai itu semua dengan akal, tentunya kita akan mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan itu bersemayam di sini, bahwa ini adalah lingkup Tuhan. Seperti yang diketahui, itu ada gambar masjid ya. Itu dikatakan bahwa masjid itu adalah rumah Allah ya. Bukan kok terus Allah itu rumahnya di masjid, tetapi rumah Allah yang disebut masjid itu ialah tempat kita beribadah menuju Allah, untuk Allah ya. Bukan dikatakan sebagai tempat Allah berada, tetapi tempat kita menuju Allah, beribadah kepada Allah itu adalah di situ. Dikatakan tempat Allah itu banyak unsurnya ya. Karena Allah itu maha suci, maka masjid itulah disebut tempat Allah, karena masjid itu bersifat suci, bersifat bersih ya. Hanya orang-orang di dalamnya yang suci, yang boleh masuk, yang boleh melaksanakan ibadah. Tentunya kita tahu bahwa di dalamnya tidak boleh ada najis, tidak boleh ada segala kotoran apapun, baik kotoran hewan maupun kotoran manusia. Agar kalian itu pemahamannya lebih dalam ya teman-teman, kalian bisa simak video yang sedang ditampilkan itu. Beberapa video itu yang telah kalian simak, apa saja beberapa tempat yang telah disebutkan di situ. Apa saja? Ada masjid dan ada beberapa tempat lainnya ya. Itu adalah tempat-tempat Allah ya, tempat-tempat Allah. Mengapa di situ juga ada mengatakan alam? Karena Allah itu ada di mana-mana, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu ya. Yang dikatakan di mana-mana itu, kita itu dimanapun selalu dibersamai oleh Allah ya.
bukan di mana-mana. Misal di masjid ada Allah, di alam juga ada Allah, nanti di tempat apapun ada Allah lagi. Bukan berarti gitu. Kita tidak boleh yang mengatakan sesuatu yang melebihi di batas sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Misal kita mengatakan Tuhan itu lebih dari satu ya. Sudah dijelaskan di dalam beberapa surat itu tidak boleh kita mengatakan Tuhan tiga dan sebagainya ya teman-teman. Dia itu dapat kita sebut sebagai tempat-tempat Allah karena kita bisa melihat dari Asmaul Husna itu ada beberapa sifat Allah ya yang bisa dikaitkan dengan tempat itu. Alam itu Allah juga ada di situ. Kenapa dikatakan itu? Karena Allah itu pemilik alam semesta ini dan bahkan penciptanya. Makanya Allah itu ada di berbagai tempat. Kemanapun kita pergi, kita selalu dibersamai sama Allah. Itu yang dikatakan Allah itu ada, bukan di mana-mana, tapi ada dan membersamai kita. Karena pembahasan kita ini masih tentang mempercayai adanya Tuhan itu dengan dalil nakli ya, itu lebih kepada akal. Maka kita jangan memaknai itu semua dengan sesuatu yang di luar akal ya. Misal kita mengakali Tuhan yang tidak-tidak ya, kita tidak boleh berkata sesuatu yang memang tidak diperbolehkan ya sama Tuhan. Kan sudah dianjurkan apa saja yang diperbolehkan dan sebaliknya ya teman-teman. Kalian percaya, ini pertanyaan yang sederhana banget ya di usia kalian teman-teman. Kalian percaya kan sama adanya Allah? Kalau kalian percaya Allah itu ada, maka sesuatu yang ada itu tidak layak untuk dipertanyakan keberadaannya. Kalau ada itu jelas ada, keberadaannya tidaklah kita pertanyakan untuk hal itu, karena sesuatu yang ada itu pasti tetap ada dimanapun. Bukti bahwa keberadaan Allah itu ada karena Dia telah menciptakan seisi dunia ini, alam semesta ini ialah ciptaan Allah. Dan dalam firman-Nya, di dalam firman dalam Al-Quran, Ia telah menyatakan teman-teman bahwa Aku telah menciptakan sesuatu dan Aku pula yang akan menjaganya. Di situ Dia tidak lepas dari penciptaannya, bahkan Ia berjanji akan menjaganya dari sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadinya sesuatu hal buruk. Kita bisa memahami kalau kita ingin mengenal Allah lebih dekat ya teman-teman, kita jangan sibuk mempertanyakan di mana Allah. Jangan sibuk kita mencari tahu keberadaan Allah. Allah itu di mana, bentuknya seperti apa, bahkan wujud seberapa kita harus tahu itu nggak perlu teman-teman ya. Kalau kita ingin lebih mengenal dekat dengan Allah, kita sama-sama mempunyai Al-Quran ya teman-teman. Al-Quran itu menjelaskan Allah itu dengan detail di sana teman-teman. Kita mengetahui di dalam Al-Quran pula Aku telah menciptakan Al-Quran dan dijaganya seperti alam semesta ini. Mungkin itu ya dari pertemuan ini teman-teman, bahwa kita dapat simpulkan ya dari pembelajaran hari ini, pada pertemuan ini tuh kita dapat ambil maknanya ya sebagai hujah ke depannya. Itu kita tidak boleh melampaui sesuatu melebihi dari batas kemampuan, karena itu sesuatu yang berlebihan itu pasti berujung pada pelanggaran. Pelanggarannya cenderung tidak baik teman-teman. Misalnya dilihat dari keseharian teman-teman ya, kalau teman-teman biasa makan dan makannya berlebihan,
itu kan pasti berujung pada sesuatu yang gak baik, kekenyangan dan segala macam ya teman-teman. Itu dampaknya kalau teman-teman itu ingin tahu sesuatu yang berlebihan, padahal itu sudah dijelaskan di dalam kitab kita ya teman-teman, Al-Quran ya. Sekian ya dari pertemuan kali ini. Kita boleh ya mempertanyakan sesuatu hal, tetapi tidak boleh berlebihan. Apa-apa yang berlebihan itu pasti tidak baik. Sekian ya dari pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk materi pertemuan ini diingat untuk pertemuan kedepannya, karena materi kedepannya masih ada hubungannya dengan materi ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah bagi kita semua dan bermanfaat hingga ila akhirih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.